Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara menambahkan data supplier pada EPOS 5 dan ini juga bisa diterapkan pada ketoko.co.id. Jadi untuk menambahkan data supplier, bisa disimak penjelasan berikut. Baik, untuk menambahkan data supplier, teman-teman bisa masuk ke menu Master Data, kemudian pilih Daftar Supplier, lalu klik tombol tambah, dan di sini akan muncul modul tambah supplier seperti ini. Di sini ada beberapa data yang teman-teman bisa isi dan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini juga ada aturan untuk men-setting per suppliernya. Lalu untuk data-data ini, teman-teman harus isi pada nama suppliernya dan untuk data selain nama supplier seperti alamat, kota, negara, sampai NPWP, ataupun provinsi, sampai keterangan ini bersifat opsional. Jadi, bisa diisi atau bisa saja dikosongkan juga. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk data-data ini akan dijadikan sebagai informasi saja. Dan di sini kami juga akan mensimulasikan untuk menambah satu data supplier baru dan kita mulai dari kode supplier. Di sini teman-teman bisa lihat pada kode supplier ini sudah terisi auto, yang dimana artinya untuk kode supplier ini itu akan terisi otomatis oleh sistem. Namun teman-teman juga bisa memberikan kode suppliernya secara manual, jadi bisa langsung diketikkan saja di sini. Kemudian diberikan nama suppliernya karena ini tidak boleh kosong. Kemudian, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, untuk data selain nama supplier ini bersifat opsional. Jadi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini untuk alamatnya itu akan isi oleh alamat tempat supplier ini berada. Lalu untuk kotanya juga bisa diberikan kota tempat supplier ini berada. Kemudian di sini ada provinsi tempat supplier ini berada. Kemudian ada negara. Lalu di sini ada kode pos. Nah, jadi teman-teman di sini bisa berikan kode pos supplier ini. Kemudian di sini ada telepon, di mana teman-teman bisa memberikan nomor telepon pada supplier atau perusahaan ini. Lalu di sini ada fax, di mana teman-teman bisa sesuaikan dengan fax dari supplier atau perusahaan ini. Kemudian untuk alamat emailnya dari perusahaan ini juga bisa diberikan pada kolom email ini. Kemudian di sini juga ada kontak, jadi bisa diberikan kontak dari supplier atau perusahaan ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa memberikan nilai pada nomor rekening dari supplier ini. Jadi bisa diberikan pada kolom norek ini. Lalu di sini ada rekening atas nama. Jadi untuk atas namanya dari nomor rekening ini bisa diberikan pada kolom rek atas nama ini. Kemudian untuk bank ini juga bisa diberikan bank apa yang digunakan pada supplier ini. Dan juga ada NPWP dari perusahaan atau supplier ini. Terakhir di sini ada data keterangan, jadi teman-teman bisa gunakan keterangan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu kita akan coba mengatur untuk aturan yang ada pada tambah supplier ini, di mana yang pertama ada jatuh tempo.
Nah, nilai dari jatuh tempo ini secara defaultnya itu 0, yang artinya dia akan mengacu pada pengaturan. Kita coba buka dulu di menu pengaturan, kemudian pengaturan umum, transaksi 1. Nah, di sini ada jumlah hari jatuh tempo, maka dia akan mengambil dari sini. Namun, teman-teman juga bisa memberikan langsung nilainya pada kolom ini, di mana untuk jatuh temponya misalkan 15 hari. Nah, jadi khusus untuk supplier ini, dia akan jatuh tempo pada 15 hari. Kemudian di sini ada menggunakan pajak, dan untuk pilihannya terdapat 4 pilihan, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman atau sistem pajak yang teman-teman akan gunakan. Lalu di sini untuk nilai pajak disadarinya juga ada 4, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu untuk nilai pajak ini akan aktif ketika teman-teman memilih nilai pajak disadari data supplier ini. Nah, jadi dia akan aktif seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui secara detail untuk mengatur sistem pajak atau mengatur PPN ini, bisa dilihat video kami sebelumnya atau bisa diklik link yang kami berikan pada description box. Nah, jadi jika teman-teman sudah memberikan data-data suppliernya sesuai dengan kebutuhan, dan nantinya untuk data-data ini juga akan sebagai informasi saja, jika sudah, bisa disimpan. Lalu kita coba lihat dulu dari daftar supplier. Nah, di sini pada daftar suppliernya sudah ada supplier baru yang telah kita buat. Dan karena di sini sudah ada, maka untuk penambahan supplier baru sudah berhasil kita lakukan. Nah, jadi itu dia bagaimana cara menambahkan data supplier. Jika teman-teman ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibis. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.